utama lagi. Pecangan kaca. Kami janjikan beberapa waktu lalu bahwa kami akan melakukan rilis mengenai tersangka yang TKP tersangka tindak pidana 340 atau pembunuhan berencana atau pasal 170 kekerasan yang dilakukan bersama-sama sehingga menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh 13 orang, Erwin dan kawan-kawan. Ya, hari ini kami lakukan press release, ya inilah tersangkanya, yang mana saat ini baru bisa kami amankan 8 dari 13 pelaku. Ya, dan hal ini tersulut karena di mana saudari RAJ, saya ulangi, saudari dengan inisial RAJ melaporkan dirinya telah dilecehkan oleh korban yang telah meninggal dunia, saudara Mansur, almarhum Mansur, ya, di mana telah dilecehkan sehingga menyulut para keluarganya untuk melakukan siri. Nah, dari 8 masih ada 5 lagi yang akan kami lakukan pengejaran, dan dari 8 ini ke depan akan kami lakukan rekonstruksi, ya, untuk memperkuat perbuatan dan apa saja yang dilakukan oleh para pelaku di TKP, sehingga dari mereka menerangkan keterangan mereka sendiri untuk memperkuat nanti alat bukti kami di persidangan. Untuk barang bukti dulu, Bang. Ya, untuk barang bukti yang dapat kami sita. Ya. Yang pertama adalah 1 buah sendal karet warna hitam. Yang kedua 1 buah batu kapur. Yang ketiga 1 buah batu ulekan. Yang keempat 2 buah batu kali. Yang kelima 1 lembar baju warna putih. Yang keenam 1 lembar celana warna hitam. Yang ketujuh 1 lembar sarung motif kembang warna orange. Yang ke-8 1 buah besi palang kaca nako. Yang ke-9 pecahan kaca. Yang 10 potongan kayu balok. Yang ke-12 11 senjata tajam jenis samurai bergagang aluminium. Yang ke-12 11 senjata tajam berjenis samurai bergagang kayu. Yang ke-13 sampel darah, ya, yang ada pada kain yang kami dapatkan di TKP. Yang ke-14 pecahan atau serpihan gelas, piring dan stopless yang ada di TKP pada hari itu. Itu barang bukti yang kami dapatkan. Alasan yang bisa disebutkan karena 340 ini apa alasannya? Pembunuhan berencana. Tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa tersulut karena adik atau saudari dari tersangka itu menyampaikan bahwa saudari RAJ, ini perempuan, saudari RAJ telah dilecehkan oleh almarhum, yaitu saudara Mansur, yaitu sebagai korban. Berarti meninggal dunia. Pengeroyokannya direncanakan begitu, Komandan? Ya, kami penyidik dapat menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Namun kami lapis dengan pasal 170, ya, kekerasan yang secara bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Ancaman hukuman. Bang, itu yang di belakang seperti apa peranannya? Ada yang sudah mengaku, ya, makanya nanti kita perlu rekonstruksi bahwa itu yang membacok bagian kepala bagian belakang. Terus P itu yang membacok tangannya dan punggungnya. Kemudian ada beberapa lagi yang melemparkan batu atau memukul menggunakan batu. Nah,
Bang, untuk perencanaan pembunuhannya siapa? Dari hasil perkembangan penyidikan siapa yang merencanakan ini, Bang? Apakah ada di belakang itu, Bang? Atau Ada berapa orang, Bang? 2. 2 orang, Bang. Ya, Itu termasuk keluarga si saudara pelapor- E dan saudara E. Saudara E dan saudara T. Dari hasil perkembangan penyidikan, Bang, itu perempuan yang mengadu itu diperiksa juga atau jadi Kami periksa juga sebagai saksi. sebagai saksi Sebagai saat saksi. ini, Bang? Iya. Bang, Karena ancam- ya, yang saudari perempuan itu sebenarnya tidak ada tahu menahu tentang masalah Siri ini. Ini adalah dari saudara-saudara tuanya, saudara-saudara apa, abang-abang dari abang-abang kandungnya. Bang, kalau boleh tahu yang di belakang ini ditangkap di mana, Bang? Dusun tetangga Jadi, atau ada yang menyerahkan diri, ada yang ditangkap di rumahnya. di dusun apa? Dan mereka ini berdomisili di Kabupaten Jenet Ponto. Oh, semua pelaku ini domisili di Jeneponto, Iya. Bang? Ancaman hukuman komandan? Ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun atau seumur hidup. Berapa pasal lagi, Bang? Yang tadi diterapkan? Yang kita terapkan itu pasal 340, primernya, subsidiarnya 338, ya, lebih subsidiar lagi 354, dan lebih subsidiar lagi 170 ayat 3, junto pasal 55 dan 56. Bang, apakah ada kemungkinan saksi yang perempuan ini naik statusnya atau seperti apa? Karena Tidak penyebab ada ini- menutup kemungkinan, itu semua bisa terjadi dari hasil nanti bagaimana perkembangan dari rekonstruksi yang ada di TKP dan keterangan mereka yang selanjutnya. Ancaman pasalnya kira-kira yang menanti si perempuan ini seperti apa, Bang? Ya mungkin 5556 Gimana? terus serta. Tapi kita belum bisa pastikan, tapi nanti kita lihat makanya bagaimana aktus reusnya, kita baru menemukan nanti namanya mesreanya, apakah ada keterlibatan dari saksi RAJ tersebut. Yang sisanya ini berapa orang, Mam, yang dalam pengejaran? Nah, masih ada 5 lagi, ya kami himbau segera menyerahkan diri, ya sudah ada yang menyerahkan diri, kami perlakukan dengan baik, ya kami terima dengan baik, ya. Jadi kami himbau daripada nanti kami kejar kami lakukan tindakan kekerasan di lapangan karena kami kejar. Jadi kami mohon kepada para pelaku yang masih dalam pengejaran, ya, saya membuka diri, Polres Goa membuka diri, tolong untuk menyerahkan diri. Akan kami terima dengan sebaik-baiknya saudara di Polres Goa. Sejauh ini sudah berapa saksi yang diperiksa komandan terkait kasus? Bisa berapa saksi? Kurang lebih 9 orang. Hasil visum sendiri bagaimana komandan? Otopsi, Bang. Dari Otopsi. hasil Otopsi. otopsi kami masih menunggu, Oh, ya, masih menunggu dari hasil otopsi secara tertulis. Saya kira itu rekan-rekan ya. Bang, sedikit dulu penjabaran, Bang, dari hasil penyidikan korban ini. Lukanya ada berapa tusukan, bacokan, seperti apa? Kalau yang karena saya ikut otopsinya, ya, bagian belakang kepala hingga tembus ke tengkoraknya, terus bagian leher, kemudian ada bagian badan dan bagian paha yang sedikit terbuka di bagian paha. Itu yang bisa saya. Tapi nanti untuk pastinya, ya ala baiknya mohon kesabaran dari rekan-rekan untuk menunggu hasil otopsinya keluar, ya. Kondisi istri katanya kena almarhum, Bang. Tetap kita periksa sebagai korban, ya. Untuk istri itu jari tangan sebelah kiri dan paha sebelah dan kaki sebelah kanan dari istri korban. Kondisi terkini di TKP, Bang, apakah ada Kondusif, ya, setelah kita berikan penjelasan kepada masyarakat dan masyarakat mau menerima bahwa saya menyampaikan bahwa serahkan ini kepada kami polisian untuk melakukan penegakan hukum seadil-adilnya. Tidak boleh main hakim sendiri, dan biar percayakan ini kepada Polres Goa yang sudah menangani perkara ini. Oke? masih, Bang? Tuh. Nih, mau tunjukin batunya. Jadi itulah tadi pemaparan dari atau penjelasan dari Kapolres Goa AKBP Reonal dalam kasus pembunuhan yang berada di Birenggolo, Kecamatan Birenggolo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ini mana, Pak? Ini, Bang, dua, Bang. Ini parang nih ya. Potong dikit. Kalau yang di tangan kanannya, Bang, apa itu, Bang? Batu obat. Yang mengenai kepala korban. Udah.
Oke, siap. Ini ada ke alam. Oh. Hmm? Ini di sini. Udah ya? Kirim dulu foto. Yang mana ini? Itu. Kirim dulu. Teko mo tama.